Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, tentunya dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang senantiasa selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jemaah dan para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pendekatan diri kepada Allah, ini memiliki konsep-konsep tauhid dan tajalli yang teratur. Kebanyakan kita menghalalkan sesuatu yang Allah sangat sensitif terhadap itu, yaitu menghalalkan ma'rifat di dalam mengambil keputusan keyakinan. Kalau ini tidak benar-benar berlandaskan kebenaran Allah, ma'rifat tidak bertajalli di atas tersiratnya sebuah surat, ini akan membawa kita ke alam takhabur yang sangat tinggi. Yang kedua, pendekatan yang dimaksud kepada Allah adalah memperdekat dan mengenal kodratnya yang akan mendekatinya, ya, mengenal kodratnya yang akan mendekatinya, karena tidak ada satu pun yang bisa mendekati Allah. Allahu laisa kamitslihi min syai'un, tidak ada yang setara dengan apapun, meskipun itu sebuah perumpamaan, apalagi sebuah kenyataan. Tetapi perbuatan kebebasan Allah kepada diri kita itu sebetulnya bisa membuat suatu pegangan, yaitu sebuah kemudahan. Dengan kita menerima keberadaan pernyataan sifat-sifat Allah pada diri kita, apabila dia mengatakan ini hak dia, itu hak dia, dan kita menerima
sampai pada suatu saat kita akan kehilangan diri dan akan melihat dirinya semata. Tentunya dari sekarang kita konsep-konsep itu sudah punya. Tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan memperjalankan rohani itu sangat dibutuhkan dalam makom pencarian. Sangat suatu ketentuan dan kebutuhan dan kepastian sebuah tuntunan memperjalankan rohani ini. Inilah kunci dari segalanya. Konsep-konsep ketuhanan terhadap dirinya, terhadap wujud keumatan dirinya sendiri. Karena yang menjadi kodrat umat itu juga sebuah diri bagi Tuhan, bagi Allah. Menyikapi sifat-sifat ketuhanan di dalam bentuk wujud ketuhanan itu tidak mudah. Apalagi kita menciptakan keterpisahan dalam rangka mendirikan. Hal begini, inilah yang paling sangat diutamakan di dalam kebenaran kepada Allah. Kehadiran keakuan kita di dalam keakuan Allah yang akan membuat persekutuan kepada Allah harus berlandaskan kodrat tersirat yang harus nyata kita pahami. Barulah ada kata aku adalah aku. Ini yang akan membuat pengakuan aku Allah dengan sifat-sifatnya ini harus sangat nyata kita alami dan kita rasakan dalam hukum tajalli. Allah. Tetapi kebenaran tertinggi dalam pengakuan adalah pernyataan diri oleh wujudnya semata dengan kalam Allahu. Allah adalah aku. Allah itu aku. Nah, dalam pengakuan aku Allah. Allah itu adalah aku. Allahu hu Allah hu Allah Allahu. Allahu la ilaha illallahu. Jadi kalau kita menerima tentang suatu pernyataan kodrat Allah pada diri kita, inilah yang dikatakan menerima tadi. Kenapa? Pegangan kita adalah suatu kebebasan Allah terhadap kehendaknya, terhadap diri kita, terhadap sebuah wujud diri. Kebebasan inilah yang menjadi harapan bagi kita semua. Apa kebebasan itu? Fi'lu kulli mumkini aw tarkuhu. Allah mungkin dan bersifat mungkin dengan kehendaknya. Inilah Allah bersifat mungkin jaiz terhadap diri kita dengan kehendaknya, dengan pernyataannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, asal kita memenuhi rukun-rukun syarat tertentu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, syarat-syarat rukun yang harus kita jalankan, baik itu rukun adab, baik itu rukun hakikat. Segala yang berbentuk tajalli kepada Allah memiliki adab, bukan sebuah kebebasan. Bukan sebuah kebebasan. Yang melaksanakan kebebasan itu
adalah Allah kepada diri sebuah wujud umat. Dengan kehendaknya tidak ada yang dia tidak mungkin. Dia berikan cobaan kepada orang yang benar dengan kehinaan dan kemiskinan. Dia diberikannya ujian kepada orang yang tersesat dengan kekayaan. Ini yang dikatakan jaiz. Segalanya mungkin saja terjadi, tetapi mungkini autarkuhu. Inilah yang dikatakan perbuatan diriku sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Fi'lu mumkini autarkuhu. Asal hatimu memenuhi persyaratan hakikat kepadaku. Inilah yang harus kita perjelas. Menerima perubahan kodrat, menerima pernyataan ketuhanan pada kodrat diri. Kita percontohkan sifat. Kalau Allah yang bersifat dengan kodratnya pada diri kita, menjadilah kita diri sifat. Apakah bisa kita menyatakan kebenaran itu dari hati nurani kita? Kalau ini adalah bertingkahnya Allah pada diri dengan sifat mu'adnya. Ini dibutuhkan iman tauhid yang sangat kuat. Allah bikin pernyataan dalam sebuah maujud pada diri kita. Apakah kita bisa menerima maujud itu? Kembali ke hati kita. Keikhlasan dan suatu kesenangan, suatu kebanggaan bagi kita mendapatkan pernyataan ketuhanan di diri kita, sehingga kita bisa menikmati wujud Tuhan dalam hayatnya sendiri. Terbawanya diri ke dalam hayatnya Allah dalam afal gerak dan yang menggerakkan, merasakan perbedaan antara memelihara yang hidup dengan menjalankan kehidupan tanpa merasa hidup. Ini adalah suatu hal yang wajib diyakini. Jaiz adalah sebuah ketentuan yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Inilah wajib diyakini, wajib bagi yakin. Di sini kita mendapatkan harapan yang benar-benar membuat kita bersemangat. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Fi'lu kulli mu'minin. Kita harus tahu pencarian, penetapan kemungkinan Allah kepada diri itu sangat banyak. Fi'lu kulli mumkini autarkuhu. Berpikir mungkin apapun yang aku lakukan. Ini adalah satu harapan besar bagi kita sebagai orang yang mencari jalan-jalan Allah menuju wujudnya. Mana jalannya? Jalannya itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang ditempuh oleh Allah yang harus kita ikuti. Jalan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan berjalan di rambut dibelah 7 titian siratal mustaqim. Itu adalah suatu gambaran secara amaliyah. Tetapi secara kebenaran hakikat, adalah diri yang rahasia. Din bertajali. Nas adalah manusia. Ihdinas sirat yang tersirat, mustaqim adalah jalan yang lurus. Mana diri rahasia yang tersirat di dalam Islam? Inilah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus, yaitu sebuah diri rahasia yang tersirat di dalam Islam. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita memahami makna yang tidak mungkin bisa bagi Allah itu tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Tidak
Tidak ada yang tidak mungkin. Fi'lu kulli mumkini aw tarkuhu. Ini harapan kebebasan Allah kepada diri dan merubah dan serta menetapkan. Merubah dan menetapkan adalah kebebasan Allah yang bersifat jaiz bagi diri kita, membuat kita memiliki harapan kepada Allah. Jangan tanyakan kemampuanmu tentang menerima pernyataan Allah, tapi menjadilah kodrat yang mampu menerima keberadaan dan pernyataan Allah dengan tidak ada bantahan kata mungkin bagi diri, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Banyak dasar-dasar Allah untuk mengakui keberadaan pemahaman. Ada orang yang akalnya cepat, hatinya lamban. Ada yang hatinya kuat, akalnya lamban. Ada yang hatinya kuat, imannya ragu-ragu. Ada iman yang kuat, hatinya tidak mencari. Harus ada suatu dasar yang kuat kalau ingin mempelajari, kalau ingin menjalani, kalau ingin menikmati bagaimana hamnu minallah kita berhubungan dengan Allah. Apakah kita berteman atau apa, nanti akan dibuktikan oleh rumus syahadat. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Bukan kepada yang satu, tetapi menjadi satu. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bertuhan adalah suatu kemudahan yang wajib kita dapatkan. Sementara arena bertuhan itu adalah agama yang sengaja dipersulit demi menyelamatkan manusia itu dari ketetapan akal dan nafsu. Kita harus mengerti kiat-kiat makna yang keluar dalam ayat tersebut dan memiliki pemahaman terhadap leburnya sebuah ayat menjadi suatu kodrat. Ini tingkat kebenaran itu semakin tinggi. Tapi kalau kita menjalankan sesuatu hanya dengan keinginan semangat, maka perjalanan itu akan sia-sia. Untuk itu para hadirin dan hadirat, mari kita perluas pandangan kita kepada Allah, yang mana Allah menuntut jabarnya kita bisa menjabarkan apa yang disampaikannya, apa yang dia tulis. Penjabaran inilah yang penting dan sangat menentukan. Banyak orang yang tahu tapi tidak bisa memberitahu. Inilah yang dikatakan suatu kerugian besar. Umat Muhammad adalah umat yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Umat Muhammad adalah umat yang selalu tidak pernah berhasil mendirikan sholat. Kemenangan tidak pernah dia raih. Setiap dia lakukan kebenaran, mendapatkan suatu kesalahan. Kesalahan ada di dekat kebenaran itu sendiri. Karena tidak memiliki ilmu dalam menjalankan sesuatu kodrat, berakibat kepada fatalnya mendapatkan nilai ibadah, tapi mendapatkan nilai amaliyah. Kenapa? Karena tidak dulu mengkaji apa yang harus menjadi suatu pandangan tetap, tetapi memakai dan melalui tanpa dasar mentadabur kajian itu, sehingga semuanya ada di dalam alam khayal.
Begitu juga kita mendirikan sesuatu perintah Allah dan menjalankan perintah berayat, perintah berukun dan perintah berakaat, tapi kita lakukan dengan amaliyah semua, apa itu tidak rugi? Mana nikmat yang besar itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mana rezeki yang besar itu? Setelah allazina yu'minuna wa bil ghaib, setelah kita melalui masa hakikat, wa yuqimunas salat, bertajalli di dalam salat. Tapi kalau kita belum melalui masa tauhid diri, maka kita akan larut di dalam sebuah cerita dan hayalan yang berdalil akan kaji, tetapi adalah suatu pengetahuan, bukan kajian. Jamaah para hadirin dan hadirat, marilah kita bersemangat di dalam bertajali kepada Allah, karena tidak ada lagi yang tidak mungkin bagi Allah. Fi'lu mungkini tarkuhu, fi'lu mungkini kulli tarkuhu. Bisakah kita menerima dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah? Dengan adanya pernyataan tadi, maka terbukalah hati kita untuk lebih meningkatkan daya faham kita terhadap makna-makna yang dijadikan suatu kejadian ke diri kita. Memaknai suatu kejadian adalah suatu hal yang paling bagus dan sangat diharapkan. Tetapi lari dari kejadian dan yang tidak mengerti makna adalah suatu kebodohan. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, dengan adanya kita mengenal sifat jaiz bagi Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua mudah bagi Allah. Mari kita sama-sama di jalan tauhid yang benar. Butuhnya sesuatu pandangan kepada Allah, adab akan siap melayani kodrat-kodrat yang ditetapkan oleh Allah. Sama artinya kita melaksanakan suatu penghormatan salamun haula min Rabbi Rahim. Kita ingin bersalaman dengan seorang pemimpin agama, guru agama, guru diri, Amirul Mukmin. Kenapa kita harus tempelkan kepala kita, kening kita ke tangannya? Rumus hakikat itu 17. Wujud guru adalah pihak kepada ketunggalan Tuhan. Mawujud murid adalah suatu wujud yang bersifat kepada kesatuan tunggalnya Allah. Maka ini dinamakan 7 tunduk kepada yang satu, 7 mahabbah kepada yang satu. Itulah 17. Berhubungan dengan masa tauhid yaitu 5. 5 adalah masa memperjalankan. Dengan adanya perubahan-perubahan demikian, bi'abdihi darajatan fil ilmi, sesungguhnya ilmu itu lebih, derajat itu, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Kenapa kita tidak lakukan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan kuantitas diri kita, mendapatkan sewujud asma bernama diri, sewujud diri bersifat Tuhan, adalah kewajiban bagi kita. Lebur asma maujud husna, lebur husna maujud diri. Diri yang dimaksud dalam husna adalah nahu,
keakuan Allah. Untuk itu para hadirin dan jamaah, insya Allah dengan kita mengharapkan kebebasan Allah terhadap diri kita, semakin kita memicu semangat yang kuat untuk mendapatkan kebenaran Allah pada diri. Diri ini adalah alat, diri ini adalah sebuah kodrat yang bisa menceritakan, dan Allah bercerita di dalam kodratnya sendiri dengan segala wujud dan wahyunya. Untuk itu mari kita sama-sama meningkatkan kualitas daripada ibadah kita, tentunya dengan mentadabur dan mengkaji diri, meningkatkan harkat dan martabat Allah, sehingga menjabarkan martabat itu sesuai dengan hak, mendapatkan kodrat murid yang hak, kaji yang hak, dan guru yang hak. Ini adalah suatu sifat penghimpunan bagi Allah. Sifat penghimpunan bagi Allah yang membuat bertemunya seseorang dengan satu orang lainnya untuk mendapatkan tajalli Allah, penyatuan hakikat ketuhanan Allah pada diri. Ini wajib diyakini dan wajib didirikan. Dengan kita memahami makna-makna yang Allah kandung dalam perjalanannya kepada diri dan perjalanan diri kepadanya, maka adalah suatu kebanggaan dan kesenangan, keikhlasan yang tinggi. Lama-lama semua yang kita lihat, kenyataan Allah inilah wujudnya kita. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu, insyaallah. Aqlala fil mu'minin. Insyaallah dengan kita meningkatkan pemahaman kita kepada Allah, berarti kita sudah mempersiapkan diri dengan segala kekuatannya untuk menerima keputusan Allah. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung lagi dalam pemahaman dan peningkatan pemahaman diri. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.